Pengalaman lagi nih. Pascal Struijk nih lama sudah dikaitkan dengan timnas Indonesia, tapi mungkin beliau masih berpikir lagi kan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa diberikan rezeki dan juga diberikan kesehatan kepada semua, kesuksesan juga kepada semua kalian yang selalu nonton di Askalani Studio dan juga Askalani Vlog ya guys. Saya ada satu lagi channel yaitu Askalani Vlog. Kepada siapa yang baru ketemu bergabung di channel ini, bisa untuk klik dua channel subscribe, channel Askalani Studio dan juga Askalani Vlog yang memaparkan silaturahmi kita di antara Malaysia dan Indonesia ada di dalam channel Askalani Studio dan Askalani Vlog guys. Oke, Timnas Indonesia nanti tunggu aja ordal PSSI keceplosan. 3 tambahan pemain digas, Jero dikebut, FIFA siap bantu. Ini ronde yang keempat guys. Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang lolos ke putaran yang keempat. Sebenarnya sudah cukup bagus, telah melangkaui tradisi ASEAN ini yang mana hanya Vietnam dan Thailand. Itu pun dulu sampai di putaran yang pertama dan kedua pun tidak mampu untuk Thailand dan Vietnam. Tetapi Indonesia di putaran ketiga dan kini di putaran yang keempat ini sudah melangkaui apa yang ditargetkan oleh PSSI sebenarnya. Dan sekarang ini target Indonesia ingin ke Piala Dunia 2026. Tidak lain tidak bukan PSSI ketumnya yaitu Bapak Erick Thohir yang punya kreativitas dan target yang di luar pemikiran kita, di luar nalar guys. Saya sudah melihat Bapak Erick Thohir ini sejak 2-3 tahun yang lalu ya. Melihat kepada kecintaan beliau terhadap sepak bola ini membuatkan saya kagum dengan sosok beliau ini. Sanggup untuk memberi apa saja semaksimal mungkin dari segi tenaga beliau, keuangan beliau, idea-idea beliau untuk membuat timnas Indonesia ini ke satu tahap level yang lebih tinggi di ASEAN ini. Dan selepas sudah Indonesia ini berjaya sampai ronde keempat, kesemua negara di ASEAN ini hampir meniru cara Indonesia. Bagaimana mereka lolos sampai ronde yang keempat. Negara-negara lain turut meniru sekarang, terutamanya Malaysia guys. Saya akui Malaysia meniru cara Indonesia, menggunakan pemain keturunan, pemain naturalisasi untuk bisa bersaing dengan tim-tim lain. Bukan saja di ASEAN, sebenarnya kita menargetkan untuk negara-negara Asia Tengah juga, negara kayak China, Jepang, Korea itu kita tantang sehabis baik melalui ASEAN ini guys. Oke, kita semak dulu video ini sama-sama. Di tengah persiapan timnas U23 yang akan main di Piala AFF, tentu kita juga harus terus memantau gimana soal timnas senior. Entah itu soal performa pemain di klub hingga udah pasti soal penambahan pemain. Yap, suka nggak suka, kita memang masih butuh beberapa pemain lagi untuk menambah kedalaman. Dan di beberapa posisi, seperti misalnya penyerang ataupun gelandang, fair aja kita butuh. Kalau untuk posisi sekarang, ya aman lah, apalagi kita masih punya pemain seperti Elkan yang so pasti. Gak akan diabaikan gitu aja sama Coach Patrick. Apalagi jika dia perform bersama Ipswich di Championship. Nah, menurut Exco PSSI Pak Arya, kalau soal penambahan pemain masih akan didiskusikan. Nanti, lihat nanti. Begitulah kira-kira jawabannya. Akan tetapi, merujuk pada yang udah-udah, PSSI memang sering menghadirkan kejutan. Dan dalam hal ini, ada 3 pemain terdekat yang bisa jadi opsi, seperti Laurien Ulrich, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk. Ini baru lagi namanya dua nih. Maka selama itu juga Pascal PSSI nggak akan lama sudah menyanyiakan kesempatan. Pun begitu dengan Jero Redewald. Semua tahu kalau Jero yang susah Redewald, guys, adalah soal administrasi yang kasusnya 11-12 mirip Martin Paes, walaupun kenapa agak lebih susah deh ini?
Namun dalam hal ini diketahui PSSI masih terus akan coba mencari celah termaksud ke FIFA. Karena biar gimana pun pemain seperti Jairo akan... Oke guys, walhal Jairo Redewal ini keinginan Patrick Kluivert juga membawa Jairo Redewal masuk ke timnas Indonesia. Cuman sekarang ini dari segi dokumentasi dan juga bagaimana semua ini berlaku dengan baik sekali. Karena itu agak sulit ya, dia punya dokumentasi dan juga perpindahan ini. Memang mungkin bisa berpindah ke Indonesia, tetapi dengan jangka masa mungkin yang agak mengambil masa sedikit lah, karena mungkin dokumentasi lah dia punya kesulitan itu tadi. Oke. Akan sangat memberikan tapi pemain ini bagus ya. Timnas Indonesia dengan segala pengalaman yang ia miliki di top level. Nah, bagus pemain ini. Round 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diprediksi akan berlangsung sangat-sangat ketat. Kita di sini nggak bicara soal faktor non-teknis dan akan lebih fokus untuk soal-soal teknisnya. Nah, semua tahu kalau di putaran keempat hanya juara grup lah yang berhak lolos ke putaran final Piala Dunia. Juara grup. Sementara posisi kedua akan melanjutkan perjuangan ke putaran kelima Asia untuk Putaran kemudian bertarung lagi dengan tim dari benua lain. Maka dari itu, agar segera menerbangkan impian tampil di pentas dunia, Indonesia harus bisa memanfaatkan putaran keempat dengan baik dengan menjadi juara grup apapun caranya. Pokoknya, nggak boleh Juara sampai grup menjadi ya. juru kunci grup, hanya tambang nikel yang wajib berhenti. Sedangkan laju timnas ke Piala Dunia amit-amit deh, kan gitu. Nah, untuk menciptakan sebuah tim yang bisa bermain dengan bagus dalam situasi penuh tekanan, pastinya tim pelatih harus bisa menentukan segalanya dengan bijak, mulai dari pemilihan pemain hingga penentuan taktik. Dan di bulan September nanti, harapannya tim pelatih bisa 100% melakukan eksperimen saat bersuak White serta Lebanon dalam uji coba. Kemudian, meskipun Kluivert udah bilang kalau dia puas dengan skuad yang ada, akan tetapi nggak bisa dipungkiri jika kita masih butuh beberapa tambahan lagi agar kedalaman skuadnya makin tebal. Bayangin, misal di lini depan amit-amit oleh kenapa-kenapa. Terus di lini tengah misal Pelupesi juga demikian. Beneran, itu udah bikin masalah yang cukup pelik. Kalau soal kiper, back, ataupun winger, insya Allah lah semuanya aman. Tapi buat urusan yang tadi, hayo loh, faktanya kita emang nggak punya pemain pelapis yang levelnya minimal, mendekati oleh ataupun gelandang bertahan yang bisa seperti Joey Pelupesi. Betul guys. Seandainya lah kalau Oleh Romeni cedera ataupun dikenakan kartu kuning, tidak bisa bermain, absent, siapakah pengganti beliau? Nah, itu yang menjadi tanda tanya kita ini sekarang. Memang ada Marcelino Ferdinand, Orat Mangun, Rafael Strik, tapi saya pikir mereka ini tidak sehebat Oleh Romeni. Punya kawalan bola yang bagus, gocekan yang baik, dan juga beliau punya idea-idea yang menarik untuk membuat tembakan, dan juga dia punya kreativitas itu, pandai mencari ruang dan peluang untuk cetakan gol. Sebab itu beliau mencetak gol di ketiga-tiga perlawanan yang beliau tampilkan itu. Ketika lawan Australia, ketika lawan Bahrain, juga ketika lawan yang terkini lawan China. Nah, itu yang kemampuan Oleh Romeni ini. Jadi Indonesia membutuhkan lagi pemain kayak beliau ya. Jadi perlu untuk itu. Oke, kita lanjut guys. Yap, dalam hal ini, ketika ditanya oleh media, Pak Arya Sinulinga menegaskan jika semua elemen akan melihat lagi soal masalah ini. Kita lihat nanti, ada atau tidak kita lihat saja. Begitulah penegasan dari beliau. Yap, menurut berbagai sumber untuk sekarang, setidaknya ada 3 pemain yang kalau terbuka, semuanya benar-benar langsung bisa digas. Untuk pos penyerang, Dean Zandbergen udah menyatakan siap kapan aja andai PSSI membutuhkan. Yap, Dean sendiri dirasa adalah pelapis yang cocok untuk Oleh Romeni. Di musim 2024-2025, penyerang 23 tahun milik Vivi Vivianlo ini mampu mengemas 5 gol dan 4 assist dari 34 pertandingan. Tipikal mainnya adalah striker modern, yang mana artinya ia nggak cuma sekedar nunggu bola di depan, tapi juga bisa menjadi pembuka ruang yang bagus. Kemudian dengan tinggi 188 serta postur ideal, ia juga bisa jadi andalan buat bola atas serta jadi pemantul yang baik. Intinya, dia akan sangat berguna andai bisa diberikan kesempatan. Berikutnya adalah Laurin Ulrich. Gelandang kreatif milik Stuttgart 2 bisa jadi andalan target utama PSSI untuk bisa menjadi pengatur serangan timnas Indonesia untuk jangka panjang.
23 penampilan dengan 3 gol serta 7 assist di musim 7 assist ya, 2024-2025. 3 gol. Jadi bukti gimana berbakatnya pemain 20 tahun tersebut. Yang Yang Ulrich muda yang lagi. sebelumnya mengatakan jika ia tinggal menunggu panggilan PSSI Muda untuk lagi, membela guys. timnas Indonesia, memang dirasa adalah potensi yang asli Eman Pol kalau nggak digas. Lah gimana? Sebagai pemain nomor 10 kreatif, ia nggak cuma lihai soal urusan passing, tapi juga dibekali dengan kemampuan skill olah bola terutama dribble yang oke, mantap. serta kemampuan shooting jarak jauh yang akurat. Dan dilihat dari Oke. grafik, mulai dari U17, U19 hingga kini di tim Satelit Stuttgart 11 yang berkompetisi di Divisi 3. Ulrich memang sanggup mencatatkan statistik yang tergolong mantap. Di U17 dia bikin 12 gol dan 12 assist dari 27 Ini penampilan. mantap, guys. Di U19 dia bikin 3 gol dan 12 4 gol, assist dari 3 gol. 21 penampilan. Dan di level sekarang dengan 6 gol dan 17 assist dari total 41 17 caps, assist. membuat Ulrich diprediksi akan segera naik kelas ke tim senior atau tim utama Stuttgart. Itulah kenapa orang seperti Pak Erik jelas nggak akan melepaskan gitu aja pemain seberbakat ini. Apalagi kalau anaknya terbuka, ya udah kocak berarti kalau nggak digas, kan gitu. Betul. Ketiga adalah Pascal Strike. Nah, Nih, kalau ini Pascal emang butuh effort Strike lebih nih. buat meyakinkan. Lama Sebab sudah nih. musim depan, Pascal akan main di IPL lagi, mengingat list juga promosi musim depan. Jadi pastinya, masih ada kemungkinan dia akan masuk timnas Belanda, walaupun itu juga nggak gampang. Nah, Pascal sendiri emang udah lama dikaitkan sama Indonesia. Dan Iya, jika dia bisa lama join, dikaitkan. wah asli berkah banget. Sebab selain jago main sebagai center back, Pascal juga bagus ketika main sebagai back kiri ataupun gelandang bertahan. Nah, bisa dibayangkan jika dia masuk, betapa mewahnya lini belakang kita. Karena diisi pemain dengan level pengalaman kompetisi. Emil Audero, Jesus, Kevin Dix, Michael Kors adalah nama-nama yang pernah berhadapan dengan pemain kelas dunia di top level Eropa. Pengalaman lagi nih. Pascal Strike nih lama sudah dikaitkan dengan timnas Indonesia, tapi mungkin beliau masih berpikir lagi kan. Di sisi lain, ada pun Jairo satu nama lagi yang Redewell. nggak boleh kita Ini. lewatkan. Yap, dia adalah Jairo. Memang pemain yang satu ini menurut Pak Erik prosesnya jauh lebih kompleks dibandingkan Martin Paes atau pemain-pemain lainnya yang udah diproses. Meskipun begitu, PSSI menegaskan untuk terus mencoba. Karena biar gimana pun, Jairo sendiri udah bersedia. Dan ya, tinggal berkasnya itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau Jairo masuk, udah pasti kualitas lini tengah akan jauh lebih oke. Sebagai gelandang bertahan, Jairo udah kenyang pengalaman main di Ajax hingga Crystal Palace di IPL. Dan musim depan, ia digosipkan akan balik ke Eredivisie bareng FC Utrecht usai kontraknya habis bersama Royal Antwerp. Nah, dalam hal ini, FIFA pun kabarnya siap membantu mempercepat proses andai PSSI bisa memberikan dokumen lengkap sesuai syarat. Namun kembali lagi, semua tergantung Jairo. Kalau dia dan tim kuasa hukumnya bisa melengkapi dokumen dan legalitas, ya udah sat-sat dia akan segera jadi WNI. Tapi kalau belum, ya udah mau gimana lagi, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, intinya kita harus selalu percaya serta optimis karena kembali lagi. Secara kualitas, timnas Indonesia sama sekali nggak kalah loh dari semua tim di round 4. Masalah mainnya semisal beneran jadi di Saudi atau Qatar, ya udah gas aja, pantang mundur asalkan semuanya aman. Ya benar kan, Benar. harus aman. Ya kali amit-amit lagi main terus tiba-tiba ada roket melayang di atas stadion. Apa nggak merinding tuh? Tapi ya semoga aja aman, nyaman, terkendali. Harapan kita Merinding. gitu. Dah pokoknya, kita harus dukung serta doakan selalu timnas Indonesia. Baik itu di senior ataupun kelompok umur. Entah itu pria ataupun timnas wanita. Karena kembali lagi, tantangan terbesarnya adalah tentang diri sendiri. Untuk itu, satukan tekad, satukan asa, niscaya Garuda akan terbang tinggi di angkasa. Abaikan segala cangkem nyinyir serta jempol laknat dari Gondes Margondes yang sering banget bikin suasana nggak enak. So, buat Jones semua elemen Margondes, timnas tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, timnas putri juga, timnas putri Indonesia ya akan menghadapi Kyrgyzstan ya pada malam ini 29 Juni ya dalam laga pembuka grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 ya. Dan ini satu sejarah juga buat timnas putri Indonesia karena di Indonesia ini tiada liga wanita ataupun liga putrinya kan. Mereka ini dikumpulkan, gabung, kemudian bermain. Dan akhirnya sampai juga ke kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 ini satu sejarah lagi untuk timnas Indonesia. Oke, kita berbalik kepada timnas senior. Ini ya saya punya pandangan pendapat sendirilah. Indonesia membutuhkan penyerang guys, kayak oleh Romeni ini. Sama ada Pascal Strike itu walaupun dia bermain di bagian lini belakang ataupun ada dua lagi tadi pemain baru yang bermain di
gelandang, bisa membantu bagian serangan. Tetapi yang pentingnya timnas Indonesia ini membutuhkan penyerang dan juga gelandang. Ini bagi mengimbangi kekuatan tim lawan, tim tangguh kayak Qatar dan juga tim kayak Uzbekistan. Ini antara tim yang sudah terbukti kemampuan mereka di Piala Dunia. Mereka setiap 4 tahun itu ada bermain di Piala Dunia, guys. Jadi Indonesia ini kalau tidak menambahkan amunisi baru, sudah pasti mereka agak janggal dari segi kekuatan itu, keseimbangan itu. Memang sekarang ini skuad timnas Indonesia ini agak mewah karena ramai pemain-pemain kayak Misil Ges, Jas, Bang J kan, Kevin Dix, Tom Haye. Ini sudah pernah bermain dengan pemain-pemain ternama dunia ya, dan mereka punya pengalaman yang cukup baik. Tetapi kalau tidak ditambahkan lagi di bagian gelandang dan penyerang, hanya bergantung kepada Ole Romeni semata-mata di timnas Indonesia ini, bayangkan kalau Ole Romeni mendapat kecederaan ataupun dikenakan kartu kuning, absent bermain. Pengganti beliau siapa? Orat Mangun, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand. Ya, memang mereka punya kualitas tersendiri, tetapi dari segi pengalaman dan juga dari segi kualitas kawalan bola, saya berpikiran bahwa Ole Romeni ini punya kualitas yang tersendiri. Dia tidak sama dengan pemain-pemain yang lain. Dia ada style. Apabila dia pegang bola, pertahanan lawan kucar-kacir, mereka gerun dengan kedatangan Ole Romeni ini. Jadi perlu ada seorang penyerang kayak beliau. Barulah Indonesia ini punya kekuatan lagi. Semangat itu ditambahkan lagi. Jadi mungkin itu saja guys, saya punya pandangan-pendapat sendiri. Jika kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar juga di ruang kolom di bawah. Mungkin ada info-info terkini terkait dengan persiapan timnas Indonesia menjelang round yang keempat ini. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.